Sobat Planner dan Sobat Infrastruktur, saking pentingnya urusan sanitasi, beberapa daerah kabupaten kota di Indonesia berinisiatif untuk membentuk sebuah aliansi yang konsen terhadap perbaikan sanitasi di setiap daerah. Aliansi yang saat ini dipimpin oleh Wali Kota Jambi, Bapak Haji Syarif Fasha, biasa dikenal dengan AKOPSI, yang merupakan singkatan dari Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi. Untuk mempererat hubungan dan koordinasi serta terjadinya proses transfer knowledge antar anggota AKOPSI yang saat ini jumlahnya mencapai 491 kabupaten kota, maka diselenggarakan sebuah summit yang bertajuk City Sanitation Summit atau CSS. Di penyelenggaraan CSS yang ke-20 tahun 2022 kali ini, Kabupaten Tangerang didaulat menjadi tuan rumah dan Bapeda Kabupaten Tangerang ditunjuk sebagai koordinator atau penanggung jawab penyelenggaraannya. Ya, Sobat Planner dan Sobat Infrastruktur, bagaimana Kabupaten Tangerang mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan penyelenggaraan CSS yang ke-20? Untuk itu, kita akan berbincang tentang hal tersebut dalam Idea Project Podcast Bapeda Kabupaten Tangerang, seri Infrastruktur Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Planner. Jumpa lagi bersama saya Syara Pak Dede dalam acara Idea Project Podcast sesi Infrastruktur Forum. Kali ini kita akan membahas persiapan pemerintah Kabupaten Tangerang yang dipercaya menjadi tuan rumah City Sanitation Summit ke-20, di mana dalam ajang ini akan hadir hampir 1.000 delegasi dari 40 kota kabupaten peduli sanitasi. Dalam acara ini juga nanti akan dibahas berbagai macam hal terkait sanitasi di daerah masing-masing. Mungkin juga nanti ada ada kampanye dan segala macam. Nanti yang menjadi tonggak kerja dari pemerintah kabupaten kota untuk membangun program-program sanitasi. Untuk membahas persiapan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam acara CSS ini telah hadir bersama kita Ibu Sri India Stuti, koordinator pelaksana acara CSS dari Bapeda, dan Bu Indri ini juga menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah lama kita nggak ketemu. Iya. Salam jumpa Sobat Planner. Iya. Sahabat Planner, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung bertanya ke Bu Indri. Bagaimana Bu persiapan dari CSS ke-20 ini? Baik, alhamdulillah nih pada tahun 2022 ini Kabupaten Tangerang mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah CSS ke-20 City Sanitation Summit, yaitu merupakan kegiatan tahunan, ya ini kegiatan tahunan dari AKOPSI. Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi, di mana ada 492 kabupaten kota anggota AKOPSI. Nah, mereka punya agenda rutin setiap tahunnya mengadakan acara. Mengadakan pertemuan, mengadakan summit, ya, di mana di kegiatan tersebut sebetulnya merupakan satu ajang tukar informasi, tukar pengalaman, bertukar praktek baik pembangunan sanitasi di daerah masing-masing. Kemudian juga di acara tersebut kita manfaatkan untuk melakukan promosi, melakukan kampanye, sekaligus juga ada rakernya AKOPSI. Nah, untuk persiapannya saat ini kita ya sedang melaksanakan persiapan teknis lah ya untuk suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut terkait dengan sarana, prasarana, kepanitiaan dan sebagainya. Selain persiapan teknis tersebut, akhir bulan Juli lalu sudah dilaksanakan launching CSS dan CSS Expo oleh Bapak Bupati Tangerang. Temanya apa nih Bu untuk di sini? Tema CSS tahun ini adalah sanitasi aman, investasi masa depan. Dasarnya apa Bu tema itu diambil? Ya, sanitasi aman ini sangat berdampak terhadap banyak hal. Yang kita sering pahami adalah sanitasi berpengaruh terhadap kesehatan. Tapi ternyata tidak hanya itu. Sanitasi ini juga berdampak terhadap ekonomi. Sanitasi ini juga mempengaruhi
perkembangan anak yang kita tahu sekarang yang sedang isu In, ya. ya, isu hot isunya adalah gitu tentang stunting. Stunting, Nah, ya. ternyata sanitasi juga punya pengaruh terhadap stunting gitu. Jadi kami berpikir ini adalah satu tema yang tepat untuk kita angkat. Satu, stunting sedang menjadi isu belakangan ini. Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Tangerang banyak yang memang tujuannya untuk investasi masa depan. Kita melakukan sanitasi di institusi pendidikan. Apa yang kita lakukan sekarang, kita akan petik hasilnya ke depan. Anak-anak sejak usia dini sudah kita berikan edukasi tentang sanitasi. Harapannya perilaku itu akan ke bawah terus. Mereka keluar dari sekolah sampai di rumah berperilaku baik tentang sanitasi, sampai nanti dewasa mereka berperilaku baik tentang sanitasi. Ini berarti ada 1.000 peserta, Bu, ya? Iya, target kami 1.000 peserta dari anggota AKOPSI, dari kementerian, dari para mitra pembangunan, baik itu NGO maupun private sector. Dari pimpinan pusat ada yang akan hadir? Insya Allah. Ada beberapa kementerian yang kami undang dan kita sudah berdiskusi dengan para mitra pembangunan serta teman-teman di kementerian, di direktorat. Justru mendapatkan tanggapan yang bagus. Mereka menginginkan menterinya bisa hadir langsung. Ya. Kementerian Kesehatan nanti akan kami undang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN Bappenas, kemudian Kemenko PMK, dan Kementerian Pendidikan. Yang sudah pasti siapa, Bu? Confirm Pak Menterinya pasti hadir, terus terang belum, tetapi direktorat di kementerian sangat mendukung. Sangat mendukung. Ini tadi kita habis meeting nih hari ini, rapat persiapan, dan sudah ada tanggapan kapan akan berkunjung ke kementerian kami untuk audiensi. Kami akan menyiapkan, melakukan pendekatan, Pak Menteri akan hadir. Tetapi semua kementerian yang kami undang, insya Allah akan hadir. Gitu, insya Allah akan hadir minimal di tingkat dirjen. Berarti ini hajat besar, Bu, ya? Alhamdulillah ini hajat besar. Apalagi kegiatan ini sudah tertunda 2 tahun. Mestinya CSS 20 itu dilaksanakan tahun 2020. Karena pandemi tertunda. Baru kita laksanakan tahun 2022 ini. Jadi nampaknya tidak hanya kabupaten kota anggota AKOPSI yang antusias ingin mengikuti kegiatan itu, bahkan dari kementerian pun di luar ekspektasi kami. Ekspektasi kami tadinya tingkat dirjen baguslah, gitu kan. Ternyata justru malah ditawarin Pak Menteri saja yang dirjen. Berarti ini kerja berat, kerja besar. Iya. Nah, kerja besar harus kita siapkan sebaik-baiknya untuk menyambut tamu. Kalau NGO dari luar negeri ada yang hadir? Kan kita tahu banyak sekali NGO yang peduli dengan sanitasi itu. Para mitra pembangunan kita banyak NGO yang saat ini sudah aktif membantu kita. Bermitra dengan kita adalah USAID dengan IWOS tangguhnya, ya. Kemudian UNICEF. UNICEF juga punya mitra-mitra lagi, ada Speak Indonesia dan lain-lain, ada GIS, ada SNP gitu. Ini kan banyak peserta yang hadir. Iya. Artinya berapa hari nanti yang akan dilaksanakan? 3 hari insya Allah, tanggal 6 sampai 8 September. Nah, kalau boleh tahu apa saja, Bu, nanti dalam acara itu? Rangkaiannya bagaimana? Rangkaian acaranya ya, satu, kita akan mengadakan seminar dengan para pembicara dari kementerian. Kemudian ada bertukar pengalaman praktek baik, kisah sukses pembangunan sanitasi di berbagai daerah. Di antaranya adalah sudah pasti Bapak Bupati Tangerang dengan berbagai macam kesuksesan pembangunan sanitasi, ada sanitasi sekolah, sanitasi pesantren, penataan kawasan pesisir dan sebagainya. Kemudian ada Bapak Bupati Magelang yang akan menyampaikan tentang alternatif pembiayaan sanitasi. Jadi di sana sudah punya pengalaman bagus. Pembangunan sanitasi bekerja sama dengan BUMDes. Kemudian ada Bapak Bupati Lumajang tentang
bagaimana penggerakan masyarakat di bidang Iya. sanitasi. Itu berbagai daerah champion yang kita harapkan nanti bisa berbagi pengalaman. Dengan waktu yang mepet begini, apa hampir semua anggota AKOPSI itu akan memberikan apa namanya pembangunan sanitasi di wilayahnya masing-masing atau bagaimana? Apa dipilih nanti? Kalau semuanya berbicara sangat tidak mungkin ya, ada 492. Jadi yang kita undang naik ke atas panggung hanya 3 kabupaten kota begitu. Yang lainnya sebetulnya tetap bisa menampilkan kesuksesannya pada saat diskusi atau mengikuti expo. Karena selain kegiatan seminar di dalam gedung, ada juga expo yang akan dilaksanakan di AISBSD nanti. Jadi kita memberikan kesempatan kepada kabupaten kota tidak sempat menyampaikan secara lisan di panggung, ada kesempatan menyampaikan secara visual gitu, dengan mengikuti expo. Nah, selain seminar, kita juga akan ajak peserta untuk melihat langsung kondisi Kabupaten Tangerang. Nah, ini yang penting nih, Bu. Ini yang penting. Kita akan memberikan untuk kunjungan lapangan langsung. Gitu. Rencananya di mana kunjungannya? Sanitasi berbasis sekolah kita akan bawa ke SMP Negeri 2 Curug. Ya, kita semua sudah tahu tuh, kalau dengan keunggulan SMP Negeri 2 Curug bagaimana mengelola sanitasinya dengan baik. Kemudian sudah berkembang dengan adanya pengurangan sampah di sekolah, berkembang lagi dengan adanya sekolah dengan keanekaragaman hayati. Ya. Kemudian sanitasi pesantren kita akan bawa ke pesantren Dar El Huda di Dar El Huda ya. Juga ini salah satu objek sanitasi pesantren. Kemudian kita bawa ke Ketapang. Nah, kita ingin mengenalkan bagaimana Kabupaten Tangerang memiliki strategi mengelola kawasan pesisir, kawasan nelayan yang kita semua sudah bayangkan pastinya. Seperti apa sih kawasan nelayan itu dan segala macam. Itu yang sudah bisa kita tata dengan baik. Tidak hanya kita tata, tetapi limbahnya juga bisa dikelola dengan baik. Itu ke Ketapang, ya. Kemudian kita juga punya salah satu rumah sakit umum daerah dari 3 rumah sakit yang ada, yaitu RSUD Balaraja. RSUD Balaraja dengan programnya menuju Green Hospital. Ya, saat ini sudah ada kegiatan-kegiatan menuju ke sana. Di antaranya adalah penataan kawasan hijau di sekitar rumah sakit. Kemudian kita tahu di tengah-tengah rumah sakit ada danau. Nah, ternyata itu bisa menjadi satu view dan tempat yang menarik di rumah sakit gitu. Untuk rekreasi sebagai pengobat pasien. Betul gitu. Kemudian RSUD Balaraja juga punya banyak inovasi, banyak prestasi. Nah, ini yang akan kami bagikan kepada para peserta CSS. Sebenarnya dalam ajang CSS ini dampak yang bisa diambil dari pemerintah Kabupaten Tangerang itu apa sih, Bu? Oke. Kita pasti akan mendapatkan pengalaman ya, pengalaman dari teman-teman anggota AKOPSI. Kita mendapatkan masukan-masukan dari kementerian, dari para mitra, kebijakan-kebijakan terbaru. Itu pasti ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya tamu yang datang ke Kabupaten Tangerang, satu keuntungan tersendiri dong begitu gitu kan. Hotel bersiap menerima tamu, kemudian tempat-tempat wisata bersiap untuk ada kunjungan yang banyak gitu. Di saat itu mudah-mudahan kalau kita bisa memberikan pelayanan yang baik, ini akan terkenang, mereka pengen datang lagi ke Tangerang. Jadi ke Tangerang tidak hanya lewat di bandaranya saja, pengen belok gitu. Artinya ini kan kerja besar dan melibatkan orang banyak. Betul. Koordinasi dengan instansi terkait tuh di Kabupaten Tangerang sendiri bagaimana? Iya, kita libatkan semua OPD. Ya, semua OPD terlibat, mulai dari pembenahan pada saat sebelum kegiatan, kemudian juga pada saat persiapan kegiatan, tidak hanya dengan OPD, dengan pihak-pihak swasta pun kita libatkan di situ. PHRI kita libatkan di situ supaya hotel-hotelnya siap menerima tamu. Sudah berapa persen, Bu? Persiapan insya Allah di 75% ya. Mungkin tinggal persiapan korespondensi aja mungkin, Bu ya. Iya. Surat menyurat sudah kami layangkan ya, finishing kecil itu. Desain gitulah. Ya. Nah, sanitasi ini kan terkait erat dengan masyarakat. Ya. Nah, bagaimana dalam ajang ini masyarakat
terlibat. Oke, kita dari awal sudah menyampaikan, kita sudah mempromosikan supaya masyarakat tahu bahwa akan ada kegiatan ini. Nah, kemudian kegiatan ini juga kita sampaikan ini bukan hanya sesaat saja, tetapi ini adalah hasil karya kita sejak beberapa waktu lalu, sehingga sekarang kita petik hasilnya untuk pantas dilihat oleh daerah lain. Nah, Tahun lalu kita memberikan edukasi mereka untuk berubah perilaku. Nah, saat inilah kita bisa tunjukkan ke tempat lain bahwa ini loh, saya sudah bisa berubah. dengan bangga Bu ya. Iya. Bisa kita tunjukkan bahwa inilah hasil kerja Iya. keras kita dalam membuat sanitasi masyarakat. Ya, oleh karena itu kan kita bawa kunjungan lapangan tuh. Kalau hanya di dalam gedung kan hanya OPD yang terlibat, OPD, tapi kalau kunjungan lapangan, pengelola tempat kunjungan sudah pasti dilibatkan, masyarakat sekitarnya sudah pasti harus ikut terlibat. Nah, promosi yang akan disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang selain dari Sanisek, Sanitren, kemudian Kurasaki, apalagi Bu? Karena sanitasi ini banyak yang sudah dilontarkan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Iya, betul. Yang itu tadi semua sanitasi yang terintegrasi di institusi pendidikan ya. Kita juga melakukan sanitasi yang ada di masyarakat. Oleh teman-teman di berbagai OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perkim melakukan itu. Dinas Kesehatan melakukan edukasi dengan STBM-nya. Kemudian ini kita implementasikan menjadi inovasinya Kabupaten Tangerang bernama Gerakan Serasi, Gerakan 1000 Sanitasi. Perkim berperan di situ, gitu. Jadi kegiatan yang dilakukan prinsipnya sama dengan di institusi pendidikan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga non fisiknya atau pembangunan jiwanya juga kita kedepankan. Itu yang kegiatan sanitasi di luar institusi pendidikan yang di masyarakat. Ya, ini kan ajang nasional, saya pikir mestinya tiap OPD melihat ini sebagai salah satu momen untuk mempromosikan dinasnya atau memanfaatkan apa yang bisa dipetik oleh dinasnya untuk bisa memanfaatkan ajang nasional ini. Selain itu kan Bu, ada juga bidang-bidang lain misalkan kayak koperasi segala macam. Apakah dia juga dilibatkan untuk bisa memanfaatkan momen-momen nasional ini Bu? Iya. Kita coba libatkan itu. Jadi kita ajak hotel untuk ikut mempromosikan Tangerang dengan cara apa? Hadirkan UMKM di tempat Anda, supaya tamu ini bisa lihat, Kabupaten Tangerang punya hasil itu, gitu. Kemudian nanti kita juga akan coba, walaupun nggak banyak ya UMKM yang akan kita ajak untuk ikut pamer lah, expo lah di AIS gitu, walaupun sedikit tapi kita siapkan untuk itu. Gitu. Ya, kita yakin Bu ya, bahwa Kabupaten Tangerang ini kan mengikuti ajang ini sudah bertahun-tahun, belajar dari wilayah-wilayah lain. Iya, betul. Nah, andaikan misalkan Kabupaten Tangerang ini bisa memanfaatkan momen ini, berarti bahwa Kabupaten Tangerang bisa terangkat namanya gitu. Nah, kalau boleh tahu Bu, berapa ya biaya yang digelontorkan untuk event ini? Wah, ya lumayan ya. Lumayan ya. Penyelenggaraan saja hitungannya sudah M nih, yang penyelenggaraan kegiatan ya. Belum lagi persiapan-persiapan yang lainnya di lapangan, pembenahan ini, pembenahan itu, gitu kan. Tapi saya ada satu Bu, mungkin ini tapi itu saya rasa tidak seberapa dibandingkan hasil yang impact-nya ya. Betul, dampaknya nanti. Tapi saya masih satu Bu yang masih menggelitik saya. Kok masih belum kelihatan ya promosi masif di masyarakat gitu. Baik melalui media massa, billboard, iya, betul. Baru di launching hari ini. Baru launching ya. Kalau yang lalu kita launching akan menyelenggarakan CSS-nya, gitu kan. Nah, hari ini tadi di meeting ini kita launching bahwa media sudah fix dan sebagainya sudah fix. Itu sudah bisa diakses di webnya Pemkab. Terus nanti kami juga akan sampaikan edaran ke semua OPD kecamatan untuk ikut memeriahkan minimal dengan memasang spanduk media seperti itu. Ya, gitu. Karena kita masih melihat belum ada gerakan yang masif untuk promosi di masyarakat. Tapi kalau
kegiatan-kegiatan di masyarakat sudah ada laporan dari kemarin sudah ada. Sudah ada ya. Ya, kami sudah melakukan pembersihan area ini, kami sudah menyiapkan ini. Gitu. Nah, Bu, pemerintah Kabupaten Tangerang sudah dipercaya menjadi panitia penyelenggara CSS ke-20. Yeah. Nah, ini kan mestinya berbanding lurus dengan kondisi sanitasi di Kabupaten Tangerang. Yeah. Nah, kalau boleh tahu sampai sejauh mana sih Bu kondisi sanitasi di Kabupaten Tangerang? Kita akui memang masih ada yang harus terus kita benahi. Tetapi kalau kita lihat ini berkembang sangat baik ya. Kalau kita berbicara kondisi sanitasi di Kabupaten Tangerang, kita perlu tengok lagi nih buku putih sanitasi yang pernah kita susun. Waktu itu digambarkan kita punya desa risiko sanitasi, kita punya akses sanitasi yang masih rendah, masih di kepala 6 waktu itu 66%. Kemudian sanitasi di sekolah masih berantakan gitu kan. Nah, dengan adanya buku putih sanitasi dan strategi sanitasi waktu itu, kemudian ada inisiatif program yang kemudian didukung oleh komitmen pemerintah dengan pembiayaan. Maka adanya program sanitasi berbasis sekolah, adanya program Kurasaki, sanitasi berbasis pesantren, gerakan 1000 sarana sanitasi, kemudian gebrak Pak Kumis plus gitu kan. Sudah ada 700 lebih sekolah dengan saniseknya. Kemudian Kurasaki sebagai insentif program sanisek, itu juga sudah berkembang di 150 sekolah dan sedang terus direplikasi. PGP setiap tahun 1000 rumah tidak layak huni yang diperbaiki. Kemudian sanitasi di masyarakat, akses sanitasi aman dari yang tadinya 66% sekarang sudah 80%. Nah, itu kan kita lihat bahwa terus bergulir Bu ya. Memang persoalan sanitasi ini kan nggak bisa stuck Bu ya. Harus terus berlanjut. Artinya ada hasilnya, capaiannya trennya naik harus, gitu. Walaupun misalkan sudah dibangun kan harus dijaga juga. Dan ini juga bagian dari kerjaan itu Bu ya. Betul. Itu merupakan bagian dari pembangunan jiwa yang tadi saya sampaikan, bahwa pembangunan sanitasi tidak hanya pembangunan fisik ya, tapi pembangunan jiwa. Pembangunan jiwa dalam hal apa? Masyarakat mau menggunakan, masyarakat mau memelihara, dan masyarakat mau terlibat di dalam prosesnya. Nah Bu, bicara soal sanitasi kan berarti bicara soal tidak hanya infrastruktur, tapi bagaimana pemberdayaan masyarakat. Betul. Dan setiap tahun kan itu sudah mulai ada perubahan Bu ya. Nah, apakah nanti setelah ajang ini ada sesuatu yang mungkin difokuskan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengerjakan sebuah program sanitasi Bu? Kita pasti terus bergerak ya, mengevaluasi capaian yang lalu. Sanitasi sekolah sudah selesai gitu kan, kita kembangkan menjadi program lain. Sanitasi pesantren ini yang target kita 800 pesantren lebih. Nah, ini masih terus berjalan untuk menyelesaikan yang 800. Kemudian akses sanitasi kita di masyarakat yang baru 80%. Nah, kita masih punya PR lagi untuk menyelesaikan sisanya, untuk mempercepat capaian ODF, Open Defecation Free kita gitu. Kemudian juga penataan kawasan pantai tentunya masih perlu terus dilakukan. Dan yang tadi maaf lupa belum kita bicarakan adalah bagaimana pengelolaan sampah. Kurasaki kan baru di sekolah. Di masyarakat umum kita punya program unggulan Kiprah ya. Kita peduli permasalahan sampah. Dan ini juga sangat berkaitan erat Bu ya. Itu bagian dari sanitasi terkait dengan persampahan, terkait dengan pengelolaan air limbah dan air bersih. Jadi ya nanti pada intinya pada acara CS nanti tidak hanya yang berkaitan dengan sanitasi sekolah Bu ya, tapi juga sanitasi secara keseluruhan di Kabupaten Tangerang Bu ya. Menyangkut Kiprah, kemudian sanitasi yang lain gitu. Nah, nanti yang akan dari banyak program sanitasi yang ada di Kabupaten Tangerang, apa saja yang akan lebih ditonjolkan Bu daripada yang lain begitu? Di Kabupaten Tangerang ini kan unggulannya sanitasi berbasis sekolah, dan yang belum banyak di daerah lain adalah sanitasi berbasis pesantren. Nah, itu yang menjadi unggulan kita nanti pada saat Bapak Bupati menjadi narasumber juga fokus di sini.
Saya dengar ada Pak Wapres juga rencananya hadir apa bang? Insya Allah kami sudah layangkan surat kepada Hmm. beliau untuk berkenan hadir di acara penutupan justru. Oh Kita hadirkan penutupan. di akhir supaya peserta eh, Tidak pulang duluan. ya peserta supaya apa namanya kerasan sampai akhir karena Pak Wapres kita hadirkan di akhir. Rencananya dibuka oleh siapa Bu? Dibuka oleh PJ Gubernur Banten insya Allah. Kemudian nanti keynote speakernya adalah Kementerian Kemenko PMK. Beliau selaku Pokja Sanitasi. Kemudian penutupan baru Pak Wapres, insya Allah mudah-mudahan beliau berkenan hadir. Tapi sudah bersurat. Iya. Nah Bu, dalam acara nanti di AIS itu akan ada apa aja sih Bu? Selain dari diskusi atau apa, atau mungkin ada pameran atau apa begitu? Iya. Nanti, ya. Di AIS itu memang jadi lokasi utama kegiatan ya, yang kegiatan-kegiatan di dalam gedung tadi diskusi. Kemudian ada expo. Nah kalau susunan acaranya sendiri, kita akan awali dengan welcome dinner. Nah di welcome dinner itu merupakan satu sambutan tuan rumah kepada tamu. Kita akan hadirkan kesenian-kesenian tradisional Kabupaten Tangerang untuk menyambut tamu. Nanti tari-tari cukin gitu mungkin Bu. Iya, ada apa saja sih cukin ya? Cukin, ada rampak kendang atau rampak beduk, ada tari apa ya? Gemilang. Iya, tengah gemilang, Iya. khas baru itu. Bentang gemilang atau apa gitu. Akan coba ditampilkan. Nah Bu, kira-kira ada nggak nanti deklarasi kesehatan bersama yang dilakukan oleh peserta untuk menjadi tonggak apa begitu? Oh iya, pertanda. Betul. Ya. Saat ini Kementerian Kesehatan sedang menyusun roadmap percepatan ODF yang dibantu oleh UNICEF dan rencananya sih akan dideklarasikan di CSS nanti. Jadi pada saat Kementerian Kesehatan hadir di talkshow Kementerian akan sekaligus mendeklarasikan roadmap percepatan ODF. Berarti ini menjadi sebuah kebanggaan ya. Disinilah mungkin roadmap itu betul. Diperkenalkan begitu. Ya. Kemudian yang kedua, karena Kabupaten Tangerang ini menjadi salah satu pilotnya UNICEF, integrasi verifikasi sanitasi sekolah dengan antara data Dapodik dengan data fasilitasi tempat umum TFU ya, tempat umum sehat yang punyanya kementerian. Ini kita menjadi salah satu dari 2 kabupaten kota yang menjadi pilotnya UNICEF. Nah, saat itu juga akan kita deklarasikan bahwa ternyata dari hasil verifikasi sanitasi sekolah kemarin, sekolah-sekolah di Kabupaten Tangerang itu sudah layak dinyatakan bahwa sanitasinya sudah bagus. Atau kalau di masyarakat di desa ODF-nya. Nah, ini kalau di sekolah ODF sekolah. Itu insya Allah akan kita deklarasikan karena ternyata setelah diverifikasi antara teman-teman dinas kesehatan dengan dinas pendidikan sudah layak untuk itu, sudah terpenuhi bahwa semua sekolah sudah memiliki sarana sanitasi, semua sekolah sudah memiliki sumber air bersih gitu. Dan ada pengelolaan limbah di sekolah. 3 hal utama itu sudah terpenuhi. Jadi kita akan deklarasikan itu insya Allah. Selain deklarasi ada nggak Bu, nanti misalkan penilaian dari Akopsi, misalkan wilayah yang sanitasinya terbaik atau bagaimana, nanti ada nggak mungkin? Tahun ini nggak ada sanitasi award. Biasanya sih di CSS tahun-tahun lalu Akopsi selalu mengadakan penilaian itu, tapi tahun ini nggak ada penilaian. Mungkin karena pandemi ya. Akopsi agak membatasi kegiatan barangkali tahun ini tidak ada. Nah iya Bu, ini terkait dengan pandemi. Apakah nanti pada pelaksanaan nanti protokol kesehatan akan diterapkan secara utuh atau bagaimana Bu? Ya, prokes tetap kita terapkan. Di dalam panduan kegiatan kita sudah sampaikan juga kepada peserta bahwa peserta harus sudah vaksin 2 kali. Kemudian pada saat masuk nanti dia harus scan barcode peduli melindungi. Memakai masker itu tetap harus diwajibkan ya pada saat kita bersama-sama di dalam
gedung. Gitu. Nanti kan Bu kan Sudah bisa banyak dilakukan. peserta Bu. Iya. Sementara waktu itu kan hanya 3 hari ya Bu. Iya. Selain meeting di ruangan, ada lagi mungkin Zoom meeting atau apa Bu? Enggak. Karena saat ini insya Allah kondisi sudah aman ya, kita sudah boleh melaksanakan kegiatan tatap muka, jadi tidak ada acara secara online. Semuanya acara tatap muka dan kebetulan narasumber juga bisa hadir Bisa langsung. hadir ya. Tadinya memang kita rancang ada 2 macam sih. Opsi 1, kita bisa tatap muka full. Opsi kedua, kalau ternyata itu tidak memungkinkan, kita akan kurangi peserta dan yang lainnya bisa mengikuti secara online. Gitu. Tapi ternyata Tapi insya Allah enggak, sampai saat ini masih memungkinkan. ya. 1000 mudah-mudahan bisa hadir semua dengan kapasitas ASBSD ya. Ya, semoga acara CS ini menjadi lancar Bu, karena Amin. ini adalah bagian dari kerja kita semua. Amin. Dan akan membawa dampak yang sangat positif bagi Iya. pemerintah Kabupaten Berani. Iya, amin. Terima kasih Bu atas keterangannya, pemaparannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi bahan informasi dan juga menjadi inspirasi buat semua yang terlibat di dalamnya. Oke, pemirsa, sudah cukup banyak paparan yang diutarakan oleh Ibu Indri. Semoga apa yang diutarakan Ibu Indri ini bisa menjadi inspirasi dan pemicu semangat pada kita semua, dan kita berdoa dan kita harapkan semoga acara ini sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.